Arus balik ekonomi dunia, Indonesia di tengah ancaman baru. Presiden Donald Trump kembali mengguncang perekonomian dunia. Kebijakan tarif dagang terbarunya, yakni BEA, masuk baru ke berbagai negara Asia, termasuk Indonesia, menghidupkan kembali ketegangan global. Tapi ini bukan sekedar perang tarif. Ini adalah gelombang baru proteksionisme yang mengganggu rantai pasok, memperlemah perdagangan internasional, dan mengancam stabilitas ekonomi negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia yang bergantung pada ekspor komoditas dan impor barang modal tak bisa lepas dari guncangan ini. Rupiah tertekan. Investasi asing menahan diri. Dan Bank Indonesia dipaksa menyesuaikan kebijakan moneter di tengah ketidakpastian global yang kian memuncak. Di saat dunia menunggu kejelasan arah ekonomi, negara-negara besar justru berbalik arah. Amerika Serikat meningkatkan kembali produksi batubaranya. Eropa memperpanjang umur pembangkit konvensional. Batubara kembali menjadi tumpuan, murah, stabil, dan tersedia. Dunia sedang mundur, tapi dengan alasan yang kuat, bertahan. Indonesia sebagai salah satu eksportir batubara terbesar di dunia, tiba-tiba mendapatkan angin segar. Permintaan batubara dari Tiongkok, India, bahkan Eropa meningkat. Tapi jangan salah, ini bukan kabar baik tanpa konsekuensi. Lonjakan permintaan ini bukan cerminan pertumbuhan, tapi tanda dunia sedang panik mencari energi murah. Harga batubara melonjak di tengah ketidakstabilan harga minyak dan gas. Namun ironisnya, harga tinggi tak menjamin keuntungan stabil. Banyak kontrak jangka panjang terganggu, biaya logistik meningkat, dan ketergantungan pada satu sektor membuat ekonomi kita lebih rentan dari sebelumnya. Perlambatan ekonomi global sudah terasa. IMF dan World Bank merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia semakin lemah. Sektor manufaktur melemah, konsumsi menurun, dan ketimpangan ekonomi melebar. Di Indonesia, tekanan terasa dari pelemahan daya beli, penurunan penjualan retail, dan anjloknya PMI manufaktur. Sementara itu, APBN Indonesia dipaksa bekerja ekstra. Subsidi energi kembali membengkak. Cadangan devisa terkikis untuk menjaga stabilitas rupiah. Pemerintah berada di titik sulit, memilih antara menjaga pertumbuhan atau menjaga defisit. Di tengah tekanan ini, investor makin waspada. Pasar saham bergerak liar. Obligasi negara naik imbal hasilnya. Bank Sentral Indonesia harus bermain hati-hati di antara inflasi yang membayangi dan pelemahan ekonomi real. Pertanyaannya, kapan badai ini reda?
ekonom memperkirakan pemulihan global baru akan mulai terlihat di akhir 2026. Saat siklus suku bunga dunia melandai dan konsumsi mulai kembali tumbuh. Namun, apakah Indonesia cukup siap bertahan selama 2 tahun ke depan? Indonesia sedang berjalan di atas tali yang rapuh. Tarif Trump, perlambatan global, dan kembalinya batu bara bukan sekedar headline. Mereka adalah sinyal perubahan besar. Kita butuh kebijakan yang cermat, strategi yang adaptif, dan ketangguhan nasional. Karena krisis tidak menunggu kesiapan kita.